istilahnya. Jadi kita kolaborasi ya. Oke deh. Boleh tahu nggak sih Ci kayak inspirasi dari setiap desainnya DMDO ini apa sih Ci? Kita again approach kita karena kita is a consultant ya, design consultant company. Cuman ini di produk design aja di MDO. It depends on the branding of the manufacturer atau whoever yang menjadi klien kita sih. Jadi it could be from anywhere. It could be also that's why kita selalu kalau mendesain harus research dulu kan. Like nih target marketnya siapa, mau jualannya apa, the brand ini bakal cater ke siapa, bakal will be the one who's buying this, price point-nya seperti apa. Jadi kita harus ngerti dari situ dulu. That's when we get inspiration from gitu. Oke. Kalau yang paling menjadi inspirasi dari Cisanti itu siapa gitu Ci? Ada nggak sih kayak yang menginspirasi Cici? As in person atau design atau apa nih ceritanya? Person and design. Well, sebenarnya aku tuh suka sama this lady namanya, her name is Neri Oxman. Neri Oxman, dia tuh arsitek, designer ya. Dia orang Israel, tapi Israeli yang tinggal di Amerika. Dia tuh mengepalai satu di MIT Boston. Satu lab ya, yang dia tuh research about design and biology. Jadi dia tuh suka menggabungkan antara science, design, juga teknologi gitu. Jadi it's very approach-nya dia tuh sangatlah scientific gitu, keren banget sih orangnya. Karena she has a medical background as well. She's not with medical background. Jadi dia banyak banget mempelajari tentang alam and how secara pelajari biomimicry, pelajari semuanya di digitize gitu kan. And she's super smart and very beautiful too. Keren banget. Wow, oke. Siapa tadi Ci? Sorry namanya Neri Oxman. Neri Oxman. Oke. Oke deh. Masih muda. Ya. Oh, masih muda. Iya. Oke deh, kalau lanjut nih ya Ci ya. Kalau tantangan atau rintangan terbesar yang pernah dilalui sama DMDO tuh apa aja sih Ci? Oh yeah, about like it's hard to find good talents and it's hard to find kenapa di sini maksudnya the interest of being a product designer kayaknya nggak terlalu ada banyak peminatnya dan like the younger designer nggak merasa kayaknya meremehkan. Gue ngerasa kadang meremehkan gitu. It's actually a very important role to have. Karena kita juga as a country, kita juga Indonesia tuh kita bisa dibilang tuh workshopnya dunia gitu kan, yang banyak pabrik keren, yang punya capability-nya tuh yang tinggi sekali dan kelasnya tuh keren-keren bikinannya gitu. Dan the thing is mereka nggak punya orang yang bisa designer yang mau willing to help them out gitu. Jadi aku tuh banyak temen yang punya pabrik yang akhirnya pada saat kita di MDO ini mulai, mereka pada very enthusiastic dan mereka happy banget bahwa kita bisa menerima pekerjaan seperti itu gitu. Dan mereka selama ini mikirnya tuh kayak susah banget ngedesain karena apa? Mereka tuh orang teknis gitu. Jadi orang teknis itu kalau disuruh ngedesain kadang bingung gitu loh. Cuman taunya ngebuat gitu. They understand like how to make things look nice and skalanya gimana dan ergonomiknya. Dan kalau ergonomik mungkin mereka udah jago, cuman kayak how to make a collection gitu, bagaimana meramunya ini gitu, itu yang diperlukan. Dan it's a very good future in this country sebenarnya gitu. Wow, oke. Jadi emang tantangannya di Indonesia sendiri pun desainer produk juga masih jarang gitu ya. Ini bener-bener kalau dibandingin sama arsitek, sama interior designers, kayak desain produk tuh kayak dikit banget. Dan kayak kita tuh perlu banget desainer lain yang Alvin T yang lain gitu kan ya. We have all these people yang kita like celebrity designers like Eugenie Hendro dan Hendro Hadinata segala, dan Felix dari Kasia Design Studio.
Dan we need more of like these younger ones to enrich our industry di tanah air gitu. Iya. Oke deh. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Project apa yang menurut DMDO yang paling challenging? Project yang paling challenging untuk DMDO, every project is challenging. Every project has its own quirks karena setiap project tuh kita harus mengerti pabriknya itu jagonya di mana, dan kita setiap kali masuk dapat assignment baru kita harus belajarin mesin-mesin pabriknya. Itu challenge-nya di situ. Kita harus mempelajari who is the target market. Kita harus mempelajari kayak target marketnya seperti apa. Jadi for different clients, different manufacturers, we have to design different things. Makanya kita nggak bisa jadi one trick pony gitu kan. Dimana saya bilang one trick pony adalah like desain lo ya gitu-gitu aja, as in like maksudnya a good designer has to be somebody yang bisa adapt to, bukan ikut-ikutan, tapi you trying to make another version of your own version for this brand or that brand gitu. Itu sih challenge-nya sih, yang setiap kali kita mulai baru harus belajar lagi man. Which is a great challenge. You have to learn all the time. You have to basically you have to ask yourself like difficult questions every day gitu. Yeah. And we need that challenge. Iya. Yeah. Selalu harus butuh tantangan ya buat kita semakin maju ya. Lalu momen apa yang paling membanggakan buat DMDO ini? Momen kita yang paling membanggakan itu pada saat launching sih biasanya. Oh. Pada saat launching itu kayak orang kalau udah seorang ibu sudah mengandung 9 bulan sudah melahirkan. Pada saat launching atau pada saat when your product and your the client that yang you design for, mereka juga happy dan mereka juga bisa jualan barangnya, itu paling seneng sih saya. Dan juga paling seneng kalau misalkan sebenarnya ada desainer lain pakai desain saya gitu, kayak kayak jadi desainer lain ya pas specify not only untuk specify untuk project mereka. Okay. Itu yang saya merasa I'm doing something right, dan I'm doing something yang bisa dipakai sama orang, itu yang paling senang, apalagi teman-teman desainer yang pakai gitu. Sedangkan kita Domicilium Studio pun kita kalau misalkan mendesain untuk interior projects, kita juga pakai barang orang lain, kita nggak bisa pakai barang-barang kita sendiri all the time gitu, karena juga belum tentu barangnya itu cocok dengan desain yang untuk klien kita yang di interior desainnya project ini gitu. Jadi my proudest moment is when other designers use our product gitu, dan kita tukeran lah gitu lah. I like using my friends' products juga gitu. Jadi saat launching produk, mengeluarkan produk baru, itu yang menjadi hal yang membanggakan ya. Oke deh, apa sih yang diharapkan dari desain furniture ke depannya itu? Saya berharap ada banyak talent baru lainnya yang supaya kita tuh lebih marak dan lebih rame ya, kita punya industri kita yang I like it when kita tuh banyak macamnya lah ya, dimana kita tuh nggak sebagai as a country, Indonesia tuh nggak cuma terkenal sebagai tempat untuk manufacturers only, tapi sebenarnya kita punya banyak talent pool di sini yang mungkin belum terlihat ataupun belum nyadar kalau mereka tuh bisa gitu loh, dan ya itu. Oke deh, jadi kayak belum ada yang nyadar gitu ya Ci ya soal they need to karena mulai dari sekarang udah mulai nih, karena dengan COVID ini kan banyak orang tinggal di rumah kan. Iya betul, banyak orang tinggal di rumah, mereka makin nyadar dong, yang tadinya pulang ke rumah cuman buat bobo, buat mandi dan buat malam doang, dan mereka hang out in the house, sekarang mereka mulai nyadar dong, rumah tuh harus nyaman,
Rumah tuh harus Iya. nyaman, rumah tuh harus banyak desain, banyak barang yang berfungsi tapi it looks nice because you need Iya. to enjoy it gitu kan. Jadi kebutuhan untuk barang-barang desain itu yang dengan harga yang baik, itu karena kalau dengan harga yang baik berarti kan lokal biasanya ya. Harus dikerjakan secara lokal gitu Pak pabriknya. Nah ini there's so many ini nih demand mulai abis ini dan abis COVID it will be the new normal where people actually lebih menyadari hal itu gitu. Jadi rumahnya harus enak, harus comfortable, ya kan? Ya, kenyamanan sih ya, jadi yang menjadi hal kedepannya ya bakal jadi Iya utama. betul. Ya. Oke, kayaknya ini ada pertanyaan nih dari IG live-nya dari Luis Sonya. Mau tanya nih, dengan adanya COVID dan perubahan pola hidup seperti lebih sering di rumah dan lain-lain, apakah akan berpengaruh dengan desain kedepannya? Sangat. Ya, nggak cuma desain doang, lebih kayak how you as a person, sensitivity tentang how you have to have a comfortable home itu ya harus jadi berubah sih. Sekarang lebih nyadar dong kalau rumah itu nggak cuma tempat buat lu parkir doang, bukan garasi buat manusia gitu yang where you only come home just to sleep and take shower dan udah besok pagi di jalan lagi dan you go on grinding yang ini lagi go on your everyday life gitu. It's not like that anymore. There's gonna be more and more people suka tinggal di rumah nowadays nantinya gitu kan. Jadi itu sangat tidak bisa dielakkan, sama sekali tidak bisa dielakkan gitu kan. Juga kemarin saya ngobrol sama teman-teman saya yang ada di desain di industri furniture yang punya manufacture, mereka yang sudah mempunyai jasa penjualan online itu meningkat selama COVID ini. Oh iya. And also the need of like having to have kayak working space. Kayak dulu kan mungkin nggak semua rumah punya working space gitu kan. Sekarang dengan work from home, penjual nyariin kayak meja belajar jadi meja kerja ya kan, like a task chair, proper task chair, jadi banyak. Jadi tadinya yang task chair cuman tadinya banyak dijual ke kantoran, sekarang udah mulai masuk pasar residential lebih banyak. Iya. Ya kan? Karena kebutuhan ya. Kayak working table, a space for you to work. Ini yang penting di rumah, yang ya kebutuhannya meningkat. Iya, harus nyaman, udah ditambah WFH gitu ya, Ci. Oke. Ada lagi nih kayaknya nih pertanyaan dari Luisiana April. Hai Santi, apakah kondisi pandemi ini mempengaruhi behavior klien DMBio dalam pemilihan desain, material produk, dan lain sebagainya? Apakah kalau masalah keinginan klien gitu? Pasar makin besar yang pasti. Permintaan makin banyak kan, tapi masalahnya namanya pemilihan bahan dan yang lain-lain mungkin lebih mengarah ke lokal. Karena kalau lokal kan supply bisa lebih cepat dan supply-nya juga bisa lebih mungkin lebih bisa maksimal gitu. Nggak nunggu barang import, nggak nunggu kayak maksud juga harganya juga lebih make sense karena nggak ada import taxes gitu kan. Jadi emang dari dulu kita udah kayak gitu sih, udah we try to be as local as possible. Udah dari dulu emang udah kayak gitu. Cuman lebih kayak mungkin desainnya yang sekarang tuh mungkin accessories, mungkin like home accessories will be like tabletop accessories for untuk meja belajar, untuk di atas meja gitu kan. Barang-barang yang untuk mensupport work from home itu akan lebih banyak gitu. Dan juga barang-barang aksesoris sih yang saya lihat sih akan lebih berkembang nanti in the future juga. Ya. Untuk di kedepannya itu bakal aksesoris ya? Ya, aksesoris. Yang bakal berkembang. Oke. Ada lagi nih dari Fahmi Fadlan. Hai Santi, dengan bertambahnya usia DMBio, hal baru apa yang diberikan ke depannya dari DMBio? Apa ya? Well, we try our best to be a studio yang selalu we always try to explore things that are new, something yang
berbeda lah, itu yang selalu kita pengen. That's always our thing yang kita selalu, dan kita mau lebih bisa desainnya nggak cuma furniture doang, atau yang kita mau desain ke hal-hal yang lain sih. Saya pengen juga kayak ke textile, karena textile industry di tanah air kita juga cukuplah bagus gitu kan. Cuman again, there's a lack of like designers, textile designers. There's a lack of like orang yang mendesain tuh lacking banget untuk barang-barang yang seperti itu. Jadi kita pengen sih lebih we want to expand more to other products, not only things yang berhubungan dengan interior sebenarnya. Oke, jadi lebih merambah ke dunia yang lain ya, maksudnya nggak cuma di interior designer aja gitu. Produk sih, produk even like Oke. Lalu harapan DMDO nih ke depannya untuk di dunia produk dan dunia interior designer ini apa sih, Kak? Harapannya? Saya berharap akan lebih rame dan yang berpartisipasi akan lebih banyak, yang kreatifnya lebih banyak, karena saya tahu yang punya pabrik tuh banyak banget, tapi tidak sepadan dengan jumlah desainer yang bisa bantuin mereka untuk mendevelop produk gitu loh. Itu yang saya harapkan, itu adalah ya there's more talent. Kalau kita ngelihat dari negara-negara tetangga kita, kayak contohnya Thailand, mereka tuh wow, they're very creative, dan produk mereka kan gemas-gemas ya, itu kayak they're very super sensitive about the craftsmanship of the traditional craftsmanship and how to repackage them to be something that is more interesting, yang lebih zaman now gitu, and lebih progresif. Dan itu sih yang saya harapkan. Jadi bisa looking back to pengrajin mungkin ya, kita ada juga teman-teman kreatif yang lain yang bisa mungkin bantuin pengrajin kita yang craft ya, bersifat craft, nggak cuma pabrik doang. Kita juga boleh lupa kalau kita di Indonesia tuh jagoannya craft juga, kayak bisa nggak kita tuh kayak helping out ke daerah pelosok Indonesia, kan banyak banget, kita sangat kaya lah, kayak di Kalimantan lah. Di Kalimantan tuh paling terkenal dengan rotannya, dengan ayam rotan yang cantik banget gitu kan. Kualitas itu nomor satu sih, salah satu one of the finest kayak di Kalimantan gitu kan. Itu kita tuh harus bantu mereka, maksudnya bukan bantu, we have to collaborate gitu dengan pengrajin juga. Terus kain-kain kita kan juga cantik-cantik banget gitu ya. Like can we do, bisa nggak kita kayak godok bareng gitu, yang desainer yang muda sama desainer yang lebih progresif dengan sesuatu yang traditional, can they work together and create something new yang bisa ngebanggain kita semua gitu. Dan kolaborasi sih, saya mengharapkan itu lebih banyak kolaborasi antara SME, craftsmen ya, pengrajin dengan desainer ya. Jadi itu adalah harapan ya buat DMDO ke depannya, bisa semakin berkolaborasi dengan pengrajin-pengrajin ya. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaan dari para followers nih? Ada nih dari Sahrul Hidayat. Hai Santi, sebagai product designer ada nggak tips buat kita anak-anak muda yang ingin bisa seperti DMDO dan bisa dikenal banyak orang? Sahrul, saya sebenarnya nggak mau dikenal, bukan tujuan saya untuk bukan jadi terkenal, jadi selebriti sebenarnya dari pertama. Kalau itu tujuan saya, mendingan saya jadi artis aja kayak Raisa, tapi mungkin muka gue nggak kayak Raisa ya. Kita ini di studio nggak pernah berpikir dari dulu, saya nggak bakal tahu kalau Domisium atau DMDO itu bakal dikenal orang seperti ini, kita nggak pernah tahu gitu. Iya, saya sama Humphrey sama tim saya, kita semua ini tiap hari hanya kita ngeliatnya kerjaan kita aja, what we can do the best. Lu konsentrasi aja, lu nggak usah mikir lu bakal terkenal apa enggak, just do your best, lu gali your own potential, lu belajar terus tiap hari. You just never know. Kita juga nggak bakal, saya sama Humphrey nggak tahu kalau kita bisa sampai 11, Domisium Studio bisa 11 tahun, dan akhirnya kita bisa punya sister company di MJ. Jadi kita nggak tahu, itu cuma sebagai impian yang we just do what we can gitu. Dan
apa yang di depan mata kita kerjakan sebaik-baiknya, kita selalu menggali potensial, dan kita selalu coba sharing ilmu ini juga ke teman-teman gitu ya, yang kita juga selalu di studio kita juga sistemnya saling ngajarin dan saling apa ngasih tahu gitu ya. Jadi kita semua tuh kayak maju bareng-bareng. Karakter sih lebih kayak how saya lebih memilih karakter sih seseorang daripada talent sebenarnya. Kalau misal karakter udah bagus, talent tuh bisa diasah dan dibentuk gitu kan. Jadi maksudnya gue adalah gini, gue tuh nggak pernah mikir gue jadi terkenal, itu aja. Karena kita sendiri terus terang, right, if you do your best, lu nggak usah keluar-keluar tentang diri lu sendiri, lu tuh bagus. Orang lain akan keluar-keluar tentang diri lo, gitu kan. Iya, betul. The best advertisement, the best marketing adalah the word of mouth dari orang lain yang bilang. Kayak contohnya nih ya, nyokap gue akan bilang kalau gue tuh cakep banget, luar biasa di seluruh dunia gitu kan. Siapa sih emaknya nggak bakal bilang anak gue paling cakep seluruh dunia gitu kan. Anak sendiri gitu kan. Tapi kalau ada tetangga yang ngomong, I think it's actually it worth more. Right? Iya. Itu sih menurut gue kayak, karena my parents saya nggak pernah bilang saya pintar, nggak pernah di depan saya itu kayak saya merasa kayak I'm not enough gitu. Tapi begitu saya udah agak besaran, banyak teman-teman saya, bukan teman-teman, lebih kayak uncle, auntie dan orang-orang lain di luar keluarga saya bilang, apa kamu tuh ngomong gini tentang kamu, orang tuh sama juga. Humphrey juga di rumah juga gitu, dia nggak pernah kayak dibilang kayaknya yang aduh anak mama cantik, anak mama pinter, nggak pernah gitu. Kita tuh generasi yang nggak pernah merasa kayaknya kurang melulu, jarang untuk dipuji gitu ya. Iya, tapi malah itu jadi pemicu gitu. Iya, jadi itu yang buat diri kita tuh nggak puas gitu ya, jadi selalu ingin maju gitu ya. Iya, jangan cepat puas lah sama diri sendiri. Iya, betul. Oke, ada lagi nih. Hai Santi dari Ari Kurniawan. Hai Santi, di anniversary yang ini, apakah ada goal baru yang akan di-achieve di tahun ini? Saya ngerjain PR saya aja deh goalnya. Menyelesaikan PR ya. Iya, apa ada tugas apa dari klien saya kerjakan sebaik-baiknya. Goal saya cuma itu kok, setiap tahun kok, nggak terlalu muluk-muluk. Saya ada goal apa, dikasih ada pekerjaan apa, saya bersyukur dapat pekerjaan itu, lalu saya kerjakan dengan baik. Udah, goal saya tuh step by step seperti itu aja. Melakukan yang terbaik ya dalam setiap project-project. Iya. Oke, ada lagi nih dari Lisa Kusuma. Hai, happy anniversary for Demio. Kak, boleh share gimana sih mendevelop produk ketika sudah masuk ke produksi? Kadang suka susah merealisasikan 100% desainnya. Dan hasil akhirnya pas sudah jadi. Ya. Itu kesulitannya. Lisa ya? Oke. Well, tadi yang seperti saya pernah mention tadi pertama, makanya sebelum kita mendesain kita harus mengerti ini alat-alatnya apa aja gitu. Jadi si pabrik ini bisa apa, si craftsman pengrajin ini tuh jagonya bikinnya apa. Jadi kamu ngedesainnya based on that. Jadi it's like a chef ya. Kalau jadi seorang chef yang mengerti bahan makanannya, dia sering ke pasar, dia mengerti sifat-sifat dari setiap bahan makanannya. Ini baru dia meramu dan baru dia mendesain satu resep sesuai dengan bahan-bahan ini. Nah, jadi supaya bahan ini bagaimana bisa menjadi sesuatu hal yang bagus gitu at the end, ya kan? Makanan yang enak. Sama. Itu analoginya sama. Jadi kadang mungkin salah kok. Cara pikir yang salah itu adalah lu ngedesain seenak jidat lo aja, tanpa lu tahu, nggak research dulu nih pengrajinnya jagonya apa, dan dia kalau nggak bisa ya itu salah lo karena lu nggak bikin PR, you didn't do your research. Nggak mungkin dong kamu motong batok kelapa pakai pisau untuk motong butter. Another analogi, mungkin, ya kan? Lu harus tahu dong, lu mau potong kelapa pakai apa? Pakai pisau besar, kapak. Ya kan? Pakai kapak, ya kan? Lu pakai parang, ya kan? Malah ada parang spesial untuk potong kelapa.
Yang untuk ya You have khusus to motor understand. kelapa. Exactly. Jadi harus research dulu, baru kita baru bisa ngedesainnya menyesuaikan dengan si ininya ya, si produksinya. Iya, jadi harus menyesuaikan dan coba diajak ngobrol pengrajin atau pabrik ini ya. Iya, betul. Diajak ngobrol. Ini bisa di-push sampai kemana? Mesinnya tuh bisa sekeren apa? Iya, bisa semaksimal Nanya dulu. mana. Exactly. Kamu tuh harus mengerti. Kalau ada beberapa mesin yang nggak bisa, mungkin kalau you want to do something a different design, mereka harus invest ke mesin lain. Dan it's not cheap. Iya. Gitu. Beli mesin itu lumayan. Iya, dan makanya mendesain harus responsible. Bener tadi kan, jangan seenak jidat. Iya. Jadi ngedesain juga harus research dulu ya dengan produk, dengan mesin-mesin mereka yang ada ya. Oke, semoga terjawab ya Lisa Kusuma. Oke. Ada lagi nggak nih? Inspirasi desain kakak biasanya dari mana katanya? Candid Design tadi kan, Spot. Udah ya tadi ya. Udah tadi udah dijawab. Dari mana aja, betul. Dari research. Research produk. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari tim Arbor and Troy. Ada nggak sih nih tips and trick buat para followers kita di kedepannya dan di dunia produk desain dan interior desain ini, Kak? Tips and trick. Tips and trick. Aduh, apa ya? Atau saran untuk followers dalam saran saya itu adalah jangan cepet puas, jangan suka berasumsi, jangan cepet puas dan jangan cepet berasumsi kalau semua apa yang kamu desain bisa dikerjakan gitu. Bisa aja mungkin, tapi different manufacturers ya. Jadi menurut saya jangan cepet puas sih. Harus sering baca, harus sering research. Kalau ngelihat apa-apa jangan cuma dari Pinterest doang. You have to understand satu produk itu kenapa didesain sedemikian rupa, ada ceritanya, ada filosofi di belakangnya itu. There's a reason in a lot of things. You have to really see it, not only from the skin depth. Ini yang penyakit anak sekarang. Kadang gue juga ya berasumsi. Yang misalnya ngeliatnya sekelibat mata. Jadi kalau melihat apa-apa, kalau bisa tuh benar-benar lebih dalam lagi. Dan lebih sensitif dalam menilai sesuatu. Karena itu dibutuhkan sebagai orang desainer. Nanti pada saat kamu mendesain, itu menjadi salah satu alat di mana kamu bisa mengedit diri sendiri dan gimana cara ngedesain. Oh iya. Oke, jadi harus benar-benar nge-research, jangan cuma asumsi aja ya. Iya. Dan apa yang kamu desain semua harus ada there's a reason why in behind design. Why? Harus ada why, alasannya kenapa desain kayak gini gitu ya. Ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Brenda Cesar. Hai Kak, boleh share berapa jumlah anggota dan alur bekerjanya DMDio? Berapa jumlah anggota? Terus terang di MDio ini anggotanya kita tuh cuman saya, Humphrey, 1 desainer, 1 intern. Dan internnya come and go. Tapi kita jalannya cukup gercep. Dan kita dalam 2 tahun ini udah lebih dari 10 brand yang kita desain. Oh, keren. Jadi salah satunya Brand Troy. Saya Brand Troy. Iya. Oke, jadi cuman berempat ya. Oke, ada lagi nih dari Andrew Prawira. Hai Kak, boleh di-share apa hal tersulit yang pernah dicapai di industri desain hingga sekarang ini?
hal tersulit? Setiap hari sulit sih hidup saya. Setiap hari ada tantangannya ya. Ya nggak ada yang bilang tersulit atau gimana ya. Kalau yang sulitnya itu ya tadi pernah mention kan. Kayak saya pada saat mendesain saya sama desainer saya si Ari tuh. Jadi kita tuh kalau sulitnya kalau misalkan bener-bener kayak kerjaan banyak, desain harus beda-beda, itu sulit sih. Iya. Kayaknya kita harus kayak refreshing gimana, kayak harus kayak komputer udah kepanasan, harus di-unplug, harus restart. Itu sih yang kita lakukan. Kalau udah kayak gitu, itu yang kadang mati gaya sih, yang agak sulit itu. Mati gaya sama racing with deadlines itu selalu. Tapi kan itu klasik dan there's nothing new. Semua orang juga punya itu. Semua design firm semuanya ada itu. Mau design firm yang udah segede gaban seperti SOM, yang produk desainer seperti Hemi Heian, pasti they have all those things. Jadi it's not an easy industry. Industri kita nggak pernah dibilang ini industri yang gampang, glamorous dan lain-lain, nggak pernah, nggak. It's a struggle every day gitu. Jadi kalau masih bilang mau di rate paling sulit ya. Sulit sekarang COVID sulit sih ya. Ya sulit juga. Setiap hari hidup kita sulit ya emang. Iya. Tapi ya emang harus kalau supaya nggak mau sulit ya nggak usah ngapa-ngapain sih gitu kan. Ya, emang setiap hari harus ada tantangannya ya. Iya, kalau nggak life is ya belah banget ya life ya. Iya. Oke, ada lagi nggak nih yang nanya? Kayaknya nggak ada ya, udah habis nih pertanyaannya dan kita udah mau hampir 1 jam. Oh, nggak berasa ya? Cepat sekali. Iya, well, kalau yang tadi nih, please take a look at Neri Oxman, itu keren banget. Dia ada tentang dokumenter tentang Neri Oxman di Netflix. Kalau nggak salah, coba aku lihat Netflix aku deh. Ini dia di dokumenterinya, kalau if you search on, ada dari satu series yang ngomongin tentang abstract. That is a really, bukannya gue dibayar sama Netflix ya, cuman gue kasih tahu aja ya, para designer kalau mau lihat-lihat yang desain sesuatu yang got inspired by all this like famous creatives of the world, ada si Olafur Eliasson dan Neri Oxman, ada si Jonathan Hoffler yang kalau bukan anak graphic design tahu ya, tentang typeface design. Macam-macam sih. Ini udah 2 season sih. Kalau season pertama kalau nggak salah, kalau season pertama keren juga, ada desainernya Nike, juga ada si siapa tuh yang si ada yang desainer konser itu si Esmeralda apa? S. Devlin, she's one of my favorite designer too. She's not a product designer, tapi she's more, dia yang ngedesain konser-konser gede kayak Beyonce punya konser, events like lebih. And then she's also the designer for the UK Pavilion for the next World's Fair. The next World's Fair, she's the designer, even though she's not an architect. Dia bukan event sih, tapi she's super creative and awesome. Orangnya kecil-kecil gitu, cewek. She's from UK. She's from UK. Kayaknya gue demennya sama idola ini yang sama kayak gue, yang kecil-kecil juga gitu ya. Kira ya imut-imut gimana gitu ya. Bentuknya segitu-segitu. Iya. Ini, what keeps you busy in this pandemic period? Charlie. Lots of busy stuff. Well, kalau during this pandemic tuh, sebenarnya gue sama Humphrey sama 3 temen lain, kita punya baby baru sih sebenarnya, yang kita sebenarnya udah mikirin ini dari tahun-tahun lalu, udah dari berapa tahun yang lalu. Cuman something like it's a dream, it's a passion project. Namanya Fred Helly. Fred Helly ini sebenarnya tadi kita mau bikin toko offline store, di mana kita kurasi barang-barang lokal yang kecil-kecil, barang-barang mungkin alat rumah tangga, something yang very
perintilan yang sehari lu bisa pakai tapi menyenangkan dan nggak mahal gitu kan. Ini lebih kayak untuk memupuk hobi gue sama Humphrey belanja sih sebenarnya. Jadi kalau belanja kita taruh di toko, nggak merasa bersalah gitu, lebih curated. Dan juga some of the stuff that we design we work together with SME. Iya, kita juga maksudnya ini passion project sih sebenarnya. Kita kerjasama dengan beberapa pengrajin di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Kalimantan, ada yang macam-macam di mana-mana gitu kan, di Jawa Barat. Dan kita sesuai dengan apa kita desain sesuatu bareng mereka ya. Jadi mereka juga senang jadi bisa nguni passion project. Nah, again, it's a passion project for limited quantity gitu. Dan juga we're in the process a lot of collaboration with other makers, kayak contohnya juga our local makers ya. Aku kasih bocoran dulu sama Ayu Larasati. Juga nanti kita akan bikin beberapa produk bersama-sama, yang produk keseharian yang cukup yang hanya limited quantity gitu, yang karena again ini kayak main-mainnya gue sama Humphrey gitu loh. This is what we do on the side, main-main. We like main-main tapi kan menghasilkan. Main-main menghasilkan, tapi kebanyakan kayak kita belanja sendiri deh. Buat diri sendiri gitu, tapi we want to share this. It's a very small store di Kumulo BSD di The Breeze. Nama itunya Fred Helly. Mestinya bukanya tanggal 1 April kemarin, cuma karena COVID kita postpone ya kan sampai nanti bulan apa, I don't know when. Kita sudah mulai beraktivitas jualan secara online gitu. Jadi pelan, we're taking it slow. This is our slow living activity gitu. Jadi it's a slower process gitu. Untuk supaya balance gitu kita, karena kalau ngomongin speed, si Domicilium Studio tuh sprint kayak cepet banget ya, Domicilium Studio. DMGO tengah-tengah, ini Fred Helly itu slow. Slow. Santai banget ya. Santai aja, nggak usah terlalu ambi gitu kan. Betul. Yang penting mah ada aja terus ya. Iya. Oh, tadi si Andrew Prawira tadi judul-judulnya apa di Netflix? Abstract. Jadi kalau kamu di Netflix Abstract itu udah ada 2 season. Ngomongin tentang all these amazing designers all around the world, people who are really good in their own respected industries. Neri Osman ada di situ di season 2. Oh, di season 2. Oke. Semoga menjadi inspirasi ya buat yang nonton nih. Oke deh, karena udah mau 1 jam nih, mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya, Kak? Untuk para followers kita. COVID ini bisa dibilang try to look at everything dari positifnya ya. Dan silver liningnya COVID ini kita jadi di rumah ya kan. We spend a lot of more time with our family and loved ones. Kita juga lebih bisa melihat sekitar kita di rumah kita. What can we improve in our own life supaya di rumah tuh kayak lebih enak. Mungkin juga seperti ruangan kita seperti apa. Like try to be very positive aja sih in terms of this. Ini kayaknya Mother Nature kita lagi grounding kita, lagi grounded kita, lagi ngukum kita lah. Nggak boleh keluar nakal nih, keluar mulu. Nakal, ngotor-ngotorin rumah gitu kan, ngotor-ngotorin dunia aja, bandel. Udara. Nakal. Iya, jadi ini sebuah teguran buat para manusia ya. Iya, nakal soal kita, disuruh di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Charlie, last question, what is your next hair design? Ya nih gila udah gondrong, udah nggak ada nih. Oh my god, I don't know. Mungkin gue mau panjangin lagi, terus pengen gue kriboin kali ya. I'm gonna have an afro maybe, I don't know. I'm kind of bored. Nggak ada tukang gunting rambut. I think I'm just gonna let it grow longer.
Yes. Mungkin mau kayak si Charlie gitu kayak mau rambutnya ini kriwil gitu. Curly, I always like curly hair, cuman rambut gue lurus dari lahir ya. Susah. Oh, ada yang nanya next hair trend. Next hair trend, I don't know. I'm not a hairdresser. But I think hair yang always in trend are hairs yang gampang diurus sih. Itu aja sih. Kalau hair yang terlalu banyak maintenance kayak agak susah. Nanti kalau something like this happen again, apa kabar lalu jadi kayak nggak ada juntrungan ya bentuk rambutnya kayak gue nih. Aduh, udah mulai kayak gini nih. Gitu kan? Iya, jadi di rumah aja jadinya simpel aja ya. Yeah, whatever that's. I think whatever that's makes you happy and comfortable. That's it. Yeah. Oke deh, kayaknya udah habis nih pertanyaannya. Ya. Thank you ya Kak Santi buat dan DM Bio nih kali ini buat obrolan-obrolannya. Thank you for having us. Sekali lagi happy birthday buat DM Bio. Thank you. Aduh, nggak mabuk-mabuk nih kita. Celebrate. Bisa party ya. Iya, bisa sih sebenarnya buka botol di rumah sendirian. Betul. Oke, gitu. Thank you for having me. Thank you everyone. Oke, thank you. Bye-bye. Selamat sore. Bye-bye. See you in the next project. Oke, kita sudah selesai IG Live kali ini dengan DM Bio. Minggu depan kita pasti punya tamu-tamu lagi yang lebih spesial. Dan terus stay tune di Instagram Live-nya Arbor and Troy. Dan bagi yang mau lihat-lihat koleksi Arbor and Troy, bisa lihat di Instagramnya Arbor and Troy atau di webnya Arbor and Troy, yaitu di arborandtroy.com. Oke, see you in the next IG Live ya. Keep healthy, keep safe, and stay at home. Bye!